Aula Pavilion Han. Mata semua orang adalah Lu Lingying, yang memandang kota dengan senyum lamban. Pada saat ini, seolah-olah hawa dingin yang tak ada habisnya di Vast Glacial Palace dihilangkan. Wanita berbaju hijau di luar pintu aula juga menatap bos. Dari sikap aula besar terhadap Qin Yichen, tidak sulit untuk melihat bahwa status yang terakhir jelas tidak rendah. Bagaimana dia juga tidak berharap? Pria yang digambarkan sebagai putra Deng Tu yang hilang ini memiliki sejarah yang begitu hebat, bahkan lebih dari yang tidak diharapkannya. Dia adalah pemilik roh bela diri naga sejati yang baru-baru ini ditransmisikan. Bahkan wajah Lu Lingying memiliki senyum manis yang belum pernah terlihat sebelumnya, yang membuatnya semakin terkejut. Awalnya, dia berpikir bahwa Lu Lingying hanya akan memiliki beberapa perubahan ekspresi di wajahnya ketika dia bersama Xiao Linger. Tidak menyangka bahwa anak hilang Deng Tu ini sebenarnya adalah laki-laki Lu Lingying. Pada saat ini, kulit Tian Haoyu kehilangan keanggunannya dan menjadi sedikit suram. Dia mengejar Lu Lingdi selama beberapa tahun. Selama tahun-tahun ini, dia menghabiskan banyak uang dan mengumpulkan bahan obat atribut dingin yang tak terhitung jumlahnya. Adapun harta langka-langka lainnya, mereka tak terhitung jumlahnya. Namun, dia membayar begitu banyak, tetapi dia tidak pernah dilirik oleh Lu Lingzhen, bahkan bayi-bayi yang tak ternilai itu, yang tidak pernah menerimanya. Bahkan dalam kunjungannya yang sering, Lu Lingying masih samar-samar mengungkapkan ketidaksabarannya. Bagaimana dia bisa begitu dianiaya jika bukan karena Tian Haoyu, putra pilihan surga, yang lahir dengan urat yin alami. Jika ini terus berlanjut, itu saja, Tian Haoyu percaya bahwa dengan dedikasinya, dia akan selalu mengembalikannya. Namun, dalam momen singkat ini, kepercayaan dirinya benar-benar hancur. Lengan Qin Yichen merosot di pinggang tipis Yingying, wanita kecil pemalu Lu Lingying, mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa dia tidak bermain sama sekali. Di pavilion-pavilion rendah hati, ada keheningan, seolah-olah waktu telah berhenti saat ini. Melihat pasangan yang seperti dibuat di surga dan diatur oleh bumi, keheranan di mata banyak orang berangsur-angsur berubah menjadi kecemburuan. HMPH, kalian orang jahat, datang dan ganggu retret ibuku lagi. Dalam keheningan ini, tiba-tiba, suara yang sedikit marah terdengar dari luar aula besar. Segera, saya melihat siluet mungil muncul dari luar aula besar. Ah, leluhur kecil, jangan resahkan janggutku. Ya Tuhan, leluhur kecil, apa ini? Dengan berlalunya siluet mungil ini, pavilion-pavilion yang tenang dan asli tiba-tiba melonjak, dan orang-orang tampan, kulit setiap orang sangat berubah. Tetapi untuk sesaat, mereka tersiksa. Nah, paman ini, apakah kamu di sini untuk ketiga kalinya? Sepertinya aku harus menjagamu dengan baik. Siluet itu berhenti. Itu adalah roh kecil. Pada saat ini, dia sedang melihat seorang pria parubaya yang tidak biasa dengan seringai, dengan senyum main-main. Setelah mendengar ini, bibir semua orang ditarik, seolah memikirkan sesuatu yang menakutkan. Garis pandang, pandangan simpatik ke arah pria parubaya itu. Uhuk-uhuk, itu, leluhur kecil, hari ini aku masih punya sesuatu, jadi aku akan pensiun dulu, dan aku akan bebas bermain dengannya, dan aku harus bersenang-senang dengan leluhur kecil. Di bawah tatapan banyak mata, pria parubaya itu menghela nafas dengan marah dan meletakkannya di luar. Dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik puncak yang bergengsi. Bahkan jika Tuan Suci dari setiap tanah suci agung bertemu, dia harus memperlakukannya dengan sopan. Tapi di depan setan kecil ini, dia hanya ingin melarikan diri. Karena iblis kecil ini adalah putri dari Fena Yin yang lahir. Yang lebih penting, dia masih fisik ilahi. Dia memiliki kemampuan alami untuk berkomunikasi dengan 10.000 hal. Dapat dikatakan bahwa selama itu memiliki spiritualitas, itu dapat digunakan olehnya. Fisik seperti ini sangat langka. Bahkan Uman Rache hanya mencatat di buku-buku kuno bahwa orang asing memiliki fisik seperti ini. Di antara ras manusia, Xiao Linger pasti yang pertama. Ketika Xiao Linger dibawa ke Vast Glacial Palace, dia langsung dibawa sebagai murid oleh leluhur istana Vast Glacial. Oleh karena itu, meski pria ini tidak rendah, dia hanya bisa kabur saat menghadapi Xiao Ling. Dia tidak ingin memprovokasi monster besar dari Vast Glacial Palace ini tanpa alasan. Jangan terlalu cemas, jarang bertemu kenalan. Saya sangat membosankan selama ini. Paman, apakah kamu tidak menyukai saya? Little Linger membengkokkan mulutnya, ekspresinya polos. Jika bukan karena semua orang di depannya saat ini, semua mata penuh dengan ketakutan, akan mudah membuatnya merasa seperti gadis lugu dan imut. Kenapa? Kamu adalah leluhur kecil kami. Pria parubaya itu tertawa getir, wajahnya jelek seperti labu pahit. Kamu sedikit masalah, jangan buru-buru. Saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar suara ini, mulut semua orang tertarik. Di seluruh Vast Glacial Palace dan bahkan puncak Human Rache, siapa yang berani menyebut Xiao Linger sebagai tipuan kecil, kecuali Lu Lingying dan orang tua itu? Tiba-tiba, garis pandang semua melihat ke sumber suara. Ketika mereka melihat Qin Yichen sambil tersenyum, mata semua orang tiba-tiba merasa kaget. Dikatakan bahwa Xiao Linger memanggil Lu Lingying sebagai ibu,
tetapi dia tidak pernah melihat ayahnya. Sekarang, Qin Yichen mengatakan bahwa Lu Lingying adalah istrinya. Mungkinkah? Ayah, kamu benar-benar datang untuk menjemput kami. Benar saja. Di jalur mata tertegun, Xiao Linger bersorak, di mana masih ada sedikit kesombongan, dan beberapa adalah kegenitan seorang gadis seusianya, seperti burung, melompat ke pelukan Qin Yichen. Sial, monster macam apa keluarga tiga orang ini? Tanda seru. Roh bela diri naga sejati, lahir darah, fisik ilahi. Melihat keluarga bahagia yang terdiri dari tiga orang itu, semua orang saling memandang dengan cemas, dan hatiku terkejut. Sebuah keluarga yang terdiri dari tiga orang semuanya memiliki fisik yang legendaris. Tidak sulit membayangkan bahwa selama beberapa ratus tahun, mungkin hanya beberapa dekade kemudian, ketiga orang mereka pasti akan menjadi eksistensi tertinggi di ras manusia. Memikirkan hal ini, orang-orang yang masih cemburu pada Qin Yichen segera menghilangkan pemikiran itu. Sungguh lelucon. Ketiga fisik ini, siapa saja sudah cukup untuk menyebabkan pengejaran gila-gilaan terhadap kekuatan apapun. Bersama-sama, ketiganya hanya akan memprovokasi orang yang otaknya ditendang oleh keledai, bukan? Tanda seru. Tanda seru. Jelas, orang-orang berpangkat tinggi ini tahu bagaimana memilih. Segera, masing-masing dan setiap orang menundukkan kepala, dengan ekspresi hormat di wajah mereka, dan tidak ada setengah ketidakpuasan yang terungkap. Bahkan jika bangga dengan Tian Haoyu, saat ini Anda harus bertemu. Kamu gadis kecil. Pada saat ini, Qin Yichen dengan lembut mengusap rambut Xiao Linger, dengan ekspresi manja di wajahnya. Pantas saja Ying Xinghui dan mereka bertemu Xiao Linger, akan terlihat seperti itu. Ternyata nama Xiao Linger bukan hanya untuk mereka. Mungkin Ying Xinghui tidak memenuhi syarat untuk melecehkan Xiao Linger. Ini sangat sulit bagimu. Qin Yichen menepuk kepala kecil Xiao Linger, diam-diam menghela nafas. Dalam benaknya, Xiao Linger adalah yang berperilaku paling baik. Alasan dia melakukannya pasti untuk menghentikan mereka yang datang untuk melecehkan Lu Lingying. Anggap saja seperti ini, sungguh semangat kecil yang keras. Namun, dia tidak tahu bahwa yang bekerja lebih keras adalah para pengunjung yang tidak menyenangkan itu.